Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohila, semester 6, kelas E, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Syarifuddin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian ilmu kalam dan hubungannya dengan ilmu yang lain. Yang pertama yaitu adalah pengertian ilmu kalam secara etimologi dan secara terminologi. Ilmu kalam secara etimologi adalah perkataan atau percakapan, sedangkan ilmu kalam secara terminologi yaitu ilmu yang membicarakan tentang wujud Allah dan membicarakan tentang Rasul Allah untuk menetapkan kebenaran kerasulannya serta mengetahui sifat-sifatnya. Itu pengertian ilmu kalam secara terminologi. Selanjutnya, pengertian ilmu kalam menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mustafa Abdul Ar-Razik. Nah, itu mendefinisikan ilmu kalam sebagai ilmu usuluddin. Nah, dikatakan ilmu usuluddin karena memang asal dari agama itu adalah ilmu kalam. Selanjutnya, dikatakan ilmu tauhid ya karena memang membahas tentang ketuhanan. Dan selanjutnya adalah ilmu fiqh al-akbar. Nah, ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang Allah, sifat-sifatnya, dan para rasul serta sifat-sifatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh mengemukakan bahwasanya ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas tentang Allah, sifat wajibnya, sifat muhalnya, sifat jaiznya, dan yang membahas tentang nabi-nabinya, serta sifat-sifat dari nabi tersebut. Selanjutnya pengertian ilmu kalam menurut Harun Nasution. Nah, ilmu kalam atau teologi Islam menurut beliau itu adalah ilmu yang membahas tentang wujud Allah. Jadi wujud Allah, sifat-sifatnya. Ya kayak tadi itu sifat wajibnya, sifat jaiznya, sifat muhalnya, membahas tentang kenabian, alam, dan makhluknya. Itu adalah pengertian ilmu kalam yang didefinisikan oleh Harun Nasution. Selanjutnya ruang lingkup ilmu kalam. Ruang lingkup ilmu kalam itu ada 4. Yang pertama ilahiyah. Jadi ilahiyah di sini itu adalah ilmu kalam yang membahas tentang ketuhanan. Contohnya tentang membahas ketuhanan kalau Tuhan itu esa, sifat-sifatnya, misalkan sifat wajibnya yang 20, sifat muhalnya 20, dan sifat jaiznya yang 20. Itu adalah cakupan dari ilmu kalam di bagian ilahiyah. Yang selanjutnya yaitu adalah nubuwah atau kenabian. Di sini membahas tentang nabi-nabinya, sifat-sifatnya yang 4, sifat wajibnya yang 4, sifat jaiznya 4, dan sifat jaiznya 1 dan sifat muhalnya itu 4. Selanjutnya adalah ruhiyah. Ruhiyah ini membahas tentang alam, misalkan tentang jin, setan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ruang lingkup ilmu kalam yang keempat yaitu adalah sam'iyah. Sam'iyah di sini membahas tentang surga, neraka, alam barzah, itu masuk di bagian ruang lingkup ilmu kalam bagian sam'iyah. Nah, selanjutnya yaitu adalah hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama yaitu berhubungan dengan filsafat dan tasawuf. Jadi ketiga-tiganya ilmu ini tidak bisa dipisahkan karena memang ketiga-tiganya ini membahas tentang ketuhanan. Nah, di mana selain membahas ketuhanan, ketiga-tiganya ini juga mencari kebenaran. Makanya ketiganya ini tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya adalah hubungan ilmu kalam dengan ilmu syariat. Ilmu syariat itu ilmu kalam atau akidah itu mendukung adanya ilmu syariat. Begitupun juga ilmu syariat itu adalah respon dari adanya ilmu kalam atau ilmu akidah. Jadi keduanya itu tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya hubungan ilmu kalam dengan ilmu-ilmu yang lain yaitu adalah ilmu Al-Quran dan hadis. Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan karena sumber dari ilmu kalam itu Al-Quran dan juga hadis. Makanya ketiganya tidak dapat dipisahkan. Contohnya dalam Al-Quran seperti lafaz Qul huwallahu ahad. Itu adalah pembahasan tentang ketuhanan. Itu masuk pada ilmu kalam. Begitupun juga dengan hadis. Fikih. Fikih ini adalah ilmu cabang berhubungan dengan ilmu fikih. Fikih ini memang respon dari ilmu kalam sendiri. Jadi kalau orang melakukan ilmu fikih itu adalah respon dengan adanya ilmu kalam. Sedangkan ilmu kalam tanpa ilmu fikih itu ya tidak ada gunanya juga. Makanya kedua-duanya ini tidak dapat dipisahkan. Ya, mungkin
Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.